what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Konsep dalam teori kognitif. Bisa teman-teman lihat materi yang ada di samping saya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan teori kognitif kompleks itu lebih mengedepankan konsep insight. Nah, konsep insight ini merupakan pemahaman dasar yang bisa diterapkan dalam situasi serupa tanpa harus dijelaskan secara lisan ataupun tertulis. Perlu diingat bahwa pemahaman ini berbeda dengan kemampuan seseorang untuk menjelaskannya dengan kata-kata. Sedangkan konsep menurut Han dan Ramscar yang ada di peta konsep ini, konsep adalah elemen dari kognisi yang membantu menyederhanakan dan meringkas informasi. Konsep juga membantu proses mengingat dan membuatnya lebih efisien. Nah, ketika murid mengelompokkan objek untuk membentuk sebuah konsep, mereka bisa mengingat konsep tersebut, kemudian mengambil karakteristik dari konsep-konsep itu tadi. Materi selanjutnya yaitu pembuatan keputusan. Nah, dari penjelasan yang ada di samping, pembuatan keputusan adalah pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan dari sekian banyaknya pilihan tersebut. Dalam penalaran deduktif, orang menggunakan kaidah yang jelas untuk mengambil kesimpulan. Dan sebaliknya, saat kita membuat keputusan kaidah jarang yang jelas dan kita mungkin hanya punya pengetahuan yang sangat terbatas tentang konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut. Dalam pembuatan keputusan bisa terjadi kesalahan, itu karena dipengaruhi oleh beberapa bias. Nah, yang pertama yaitu ada bias konfirmasi, teman-teman. Bias konfirmasi ini adalah kecenderungan untuk mencari dan menggunakan informasi yang lebih mendukung ide kita ketimbang yang bertentangan dengan ide kita. Jadi, dalam membuat keputusan, murid mungkin sudah punya keyakinan bahwa cara tertentu akan berhasil. Kemudian, bias yang kedua adalah kepercayaan diri, di mana bias ini merupakan kecenderungan untuk lebih percaya diri untuk menilai dan memulai keputusan berdasarkan kemungkinan atau pengalaman masa lalu. Bias kepercayaan diri juga memiliki kecenderungan individu yang memiliki keyakinan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah tentang kemampuan atau pengetahuannya. Bias yang ketiga adalah hindsight, yaitu seseorang yang bukan hanya terlalu percaya diri terhadap apa yang mereka prediksi akan terjadi di masa depan. Bias ini biasanya memiliki kecenderungan seseorang untuk melihat atau menganggap bahwa suatu peristiwa atau keputusan yang telah terjadi seolah-olah seharusnya mudah diprediksi atau seolah-olah mereka sebenarnya sudah tahu hasil sebelumnya. Misalnya, setelah seseorang pemilik saham naik nilainya, seseorang bisa berpikir bahwa mereka sudah memprediksi kenaikan saham tersebut, meskipun pada kenyataannya mereka mungkin tidak memiliki prediksi yang kuat sebelumnya. Kemudian materi selanjutnya adalah pemecahan problem atau masalah, di mana pemecahan problem ini adalah mencari cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, tugas-tugas yang mensyaratkan agar murid melakukan upaya pemecahan masalah, seperti membuat proyek untuk pekan raya sains, menulis makalah untuk kelas bahasa Inggris, mengajak komunitas agar lebih sadar lingkungan, dan memberi paparan lisan. Dalam memecahkan masalah atau problem, ada beberapa langkah-langkah atau tahap yang diperlukan. Pertama, yaitu mencari atau memahami problem, karena sebuah problem harus dikenali agar dapat dipecahkan. Yang kedua, menyusun strategi pemecahan problem yang baik. Setelah murid menemukan problem, kemudian mendefinisikannya secara jelas, mereka perlu menyusun strategi untuk memecahkannya. Di antara strategi yang efektif adalah menentukan subtujuan menggunakan algoritma dan mengandalkan heuristik. Yang ketiga yaitu mengeksplorasi solusi.
setelah kita menganggap kita telah memecahkan suatu problem, kita mungkin tak tahu apa solusi kita efektif atau tidak, kecuali kita mengevaluasinya perlu dipertimbangkan kriteria untuk efektivitas solusi. Kemudian yang keempat, yaitu memikirkan dan mendefinisikan kembali problem dan solusi dari waktu ke waktu. Orang yang pandai dalam memecahkan masalah biasanya termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam membuat kontribusi yang orisinal. Jadi, murid yang menyelesaikan proyek sains itu dapat menengok kembali ke proyek itu dan memikirkan cara untuk meningkatkannya. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh dari kognitif kompleks. Pertama itu ada yang namanya Mark Horkheimer pada tahun 1880 hingga 1943. Beliau mengemukakan teori belajar Gestalt yang meneliti tentang pengamatan dari problem solving. Kaum Gestaltis berpendapat bahwa pengalaman itu berstruktur yang terbentuk dalam suatu keseluruhan. Dalam belajar, siswa harus mampu menangkap makna dan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut pandangan Gestalt, seluruh kegiatan belajar menggunakan insight atau pemahaman terhadap hubungan-hubungan yang terjadi antara bagian dan keseluruhan. Pemahaman terhadap bagian-bagian tersebut sehingga menjadi satu kesatuan akan lebih meningkatkan belajar siswa daripada ganjaran dan hukuman pada kegiatan behavioristik. Kedua adalah Kuhn Lewin pada tahun 1892 hingga 1947. Beliau mengembangkan suatu teori belajar kognitif dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Lewin berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antara kekuatan-kekuatan baik yang dari dalam individu seperti tujuan, kebutuhan, tekanan jiwa maupun dari luar individu seperti tantangan dan permasalahan. Menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam unsur kognitif. Perubahan struktur kognitif itu adalah hasil dari dua macam kekuatan. Satu dari struktur medan kognisi itu sendiri, yang lainnya dari kebutuhan dan motivasi internal individu. Lewin memberikan peranan yang lebih penting daripada motivasi dan reward. Kemudian, teori kognitif yang selanjutnya itu dari tokoh yang bernama Vygotsky, di mana dia menekankan pentingnya peranan lingkungan kebudayaan dan interaksi sosial dalam perkembangan sifat-sifat dan tipe-tipe manusia. Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak-anak dipromosikan dan ditingkatkan melalui interaksi mereka dengan individu yang lebih maju dan cakap. Menurut Vygotsky, siswa sebaiknya belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman yang sebaya, yang lebih mampu untuk berinteraksi dalam sosial, di mana sosial ini juga memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Ada beberapa prinsip yang mendasari teori pembelajaran kognitif. Yang pertama, itu belajar itu berdasarkan keseluruhan. Yang kedua, anak yang belajar merupakan keseluruhan pribadinya. Yang ketiga, belajar berkat insight, pemahaman atau tilikan sebagai syarat mutlak dalam belajar. Yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman. Yang kelima, belajar ialah suatu proses perkembangan. Yang keenam, belajar ialah proses kontinu. Yang ketujuh, belajar lebih berhasil bila dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak-anak. Selanjutnya, penerapan teori belajar kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa penerapan teori pembelajaran. Yang pertama itu ada pengalaman tilikan atau insight, bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam satu objek atau peristiwa. Kemudian yang kedua, yaitu pembelajaran yang bermakna, meaningful learning, kebermaknaan unsur-unsur yang terkait untuk menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur, akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah perilaku bertujuan, bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi adanya keterkaitan dengan tujuan yang ingin kita capai.
Kemudian yang keempat yaitu prinsip ruang hidup, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik.